nama saya Awan 2 Estiartianka dengan NIM akhir 041. Saya dari Rek B. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar listrik dan magnetisme. Tujuan saya menjelaskan ini adalah untuk memahami struktur fundamental materi dan interaksi muatan listrik yang membentuk dunia di sekitar kita. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pentingnya listrik dan struktur atom. Pentingnya listrik di kehidupan kita, banyak hal atau bahkan semua hal di sekitar kita berkaitan dengan listrik. Contohnya seperti lampu, handphone, sistem saraf, detak jantung, kontraksi otot, hingga proses berpikir kita, semuanya adalah fenomena elektromagnetik. Selanjutnya, struktur atom. Kita tahu bahwa atom terdiri dari inti yang sangat padat, yaitu proton bermuatan positif dan neutron yang netral. Juga di sekelilingnya mengorbit elektron bermuatan negatif. Meskipun proton dan elektron memiliki besar muatan yang sama, hampir semua fenomena listrik yang kita amati terjadi karena elektron. Alasannya, karena elektron 1830 kali lebih ringan dari proton. Jadi partikelnya yang mudah bergerak atau ditukar, inilah yang menentukan apakah suatu benda netral, bermuatan negatif, kelebihan elektron, atau bermuatan positif, kekurangan elektron. Yang kedua, konvensi muatan Benjamin Franklin. Pada konvensi muatan Benjamin Franklin, terdapat hukum kekekalan muatan, yaitu artinya kita tidak bisa menciptakan muatan dari nol, kita hanya bisa memindahkannya. Jika satu benda mendapat muatan positif, benda lain harus kehilangan muatan positif yang sama, atau mendapat muatan negatif, sehingga total muatan dalam sistem tertutup tetap nol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang induksi dan polarisasi. Induksi terjadi pada konduktor, misalnya logam. Ketika benda bermuatan didekatkan, elektron bebas konduktor langsung bergerak menuju atau menjauhi benda tersebut, menciptakan pemisahan muatan yang jelas di permukaan. Contoh pada induksi adalah ketika kita dekatkan batang kaca bermuatan positif, elektron bebas segera tertarik ke sisi terdekat batang. Sisi ini menjadi kaya elektron negatif. Sisi satunya jadi positif karena jarak gaya tarik lebih pendek daripada gaya tolak. Hasilnya adalah gaya tarik bersih. Inilah proses induksi. Selanjutnya, polarisasi. Polarisasi terjadi pada isolator, misalnya plastik atau karet. Di sini, elektron tidak bebas bergerak, tetapi awan elektron atom hanya terdistorsi atau bergeser sedikit. Atom berubah menjadi dipol kecil dengan sisi negatif lebih dekat ke muatan penarik. Contoh pada polarisasi adalah mengapa balon yang digosok tetap bisa menempel di dinding netral? Jawabannya adalah karena polarisasi atomik. Polarisasi atomik adalah pergeseran posisi muatan positif dan negatif dalam sebuah atom ketika atom tersebut berada di bawah pengaruh medan listrik eksternal. Dengan kata lain, ketika suatu medan listrik luar diterapkan, inti atom, yaitu positif dan elektron yang negatif, akan sedikit bergeser ke arah yang berlawanan. Akibatnya, atom tersebut menjadi seperti memiliki dipol listrik kecil. Satu sisi agak ke positif, sedangkan sisi lainnya agak negatif. Dalam kedua proses ini, tarik-menarik selalu menang, karena gaya tarik beroperasi pada jarak yang sedikit lebih pendek, membuatnya selalu lebih dominan daripada gaya tolak-menolak. Selanjutnya, penciptaan dipol. Kita dapat menciptakan dipol permanen pada konduktor, dua bola logam, melalui induksi menggunakan batang karet negatif. Elektron mengalir dan menumpuk di satu bola, sementara bola lainnya kekurangan elektron.
Ketika dipisahkan, kita berhasil menciptakan pasangan muatan yang sama besar namun berlawanan tanda, yang persis disebut dipol listrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hukum Coulomb. Interaksi antara muatan ini diatur oleh hukum Coulomb, yang menyatakan bahwa gaya tarik atau tolak berbanding lurus dengan perkalian muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Hukum ini terlihat mirip dengan gravitasi, tetapi kekuatannya sungguh luar biasa. Perlu digarisbawahi, gaya listrik antara dua proton 10⁻36 kali lebih kuat daripada gaya gravitasi mereka. Kekuatan inilah yang menjadikan gaya listrik dominan dalam setiap ikatan kimia dan interaksi molekuler. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang medan listrik. Untuk memisahkan gaya dari muatan spesifik, kita beralih ke konsep medan listrik. Medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan, atau E sama dengan F per Q. Medan listrik sendiri perlu diketahui bahwa ada 3 poin penting di medan listrik ini. Yang pertama yaitu properti ruang. Keindahan E-field atau medan listrik adalah ia mewakili properti ruang di sekitar muatan, independen dari muatan uji yang diletakkan di sana. Yang kedua, arah konvensi. Secara konvensi, arah E-field selalu menjauhi muatan positif dan menuju muatan negatif. Yang ketiga, besaran vektor. E-field atau medan listrik adalah besaran vektor, yang berarti ia memiliki arah dan besaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip superposisi. Ketika menghadapi konfigurasi muatan yang kompleks, kita menggunakan prinsip superposisi. Prinsip ini menyatakan bahwa E-field total di satu titik hanyalah penjumlahan vektor dari medan yang dihasilkan oleh setiap muatan individu. Prinsip superposisi ini memungkinkan kita menganalisis sistem yang kompleks, misalnya menunjukkan mengapa konfigurasi muatan +3 dan -1 dari jarak yang sangat jauh akan terlihat seperti medan dari muatan total +2. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang garis medan listrik dan dipol. Bagaimana kita memvisualisasikan medan listrik yang tak terlihat ini? Caranya adalah melalui garis medan listrik. Garis-garis ini adalah alat visual yang sangat informatif. Pertama, ada arah. Arah garis, yaitu tangensial, menunjukkan arah gaya yang akan dialami oleh muatan uji positif. Tapi, penting untuk dipahami bahwa garis medan bukanlah lintasan yang diikuti oleh partikel. Partikel akan cenderung meninggalkannya kecuali jika garisnya lurus. Selanjutnya, kekuatan. Kekuatan medan ditunjukkan oleh kepadatan garis. Semakin padat garis berarti medannya semakin kuat. Begitu juga sebaliknya. Terakhir, kita membahas kasus spesial, yaitu dipol listrik. Dipol terdiri dari dua muatan yang sama besar, tetapi berlawanan tanda. Medan dari dipol ini menurun lebih cepat, berbanding terbalik dengan pangkat 3 jarak, atau 1/r⁻3. Sebuah sifat unik yang membedakannya dari muatan tunggal. Karena dipol sangat umum di alam, penting untuk memahami perilakunya dalam medan luar. Dipol yang ditempatkan dalam E-field akan mengalami torsi atau gaya putar hingga berputar dan sejajar dengan arah medan. Proses ini juga memungkinkan kita untuk menciptakan dipol permanen di laboratorium melalui pengisian induktif. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.